Kota Tegal, Jawa Tengah sangat populer dengan sate kambingnya yang hampir tersebar di sudut-sudut kota. Di kalangan persatean Tegal, muncul istilah batibul dan malibul yang kemudian menjadi ciri khas sate kambing Tegal. Batibul merupakan singkatan dari bawah 3 bulan, sedangkan balibul bawah 5 bulan. Keduanya merujuk pada usia kambing yang disajikan. Dalam istilah Jawa, usia kambing seperti itu disebut cempe, yakni anak kambing. Kalau di atas 3 bulan udah mulai agak kenyang, Mas. Si daging itu agak kenyang. Tapi kalau di bawah 3 bulan itu masih betul-betul empuk. Karena makannya pun masih belum makan rumput kan kalau 3 bulan? Ya masih udah makan rumput tapi cuma segitu dulu. Lebih banyak minum susunya induknya itu loh. Oke, makanya tanpa lemak di sini lebih mahal. Mahal ya. Nanti lemaknya kadang-kala dijual mahal. Kebanyakan sini tanpa lemak. Awalnya Awi memiliki peternakan kambing sendiri. Namun karena warung sate miliknya semakin ramai, ia pun memerlukan daging kambing dalam jumlah banyak karena ternak miliknya tidak mampu memenuhi kebutuhan warung satenya. Maklum saja, dalam sehari warung sate milik Awi menghabiskan 20-25 ekor kambing. Nah, kami mencoba mengungkap rahasia di balik nikmatnya sate kambing Balibul Tegal. Ternyata, daging kambing yang sudah dipotong harus digantung dulu agar benar-benar kering hingga darah dalam daging menyusut. Daging kambing yang sudah dipotong pun tak boleh dicuci karena dapat menyebabkan dagingnya jadi kaku dan tidak empuk. Menariknya, untuk membakar sate kambing, Awi memiliki teknik khusus agar satenya matang sempurna. Ya, tekniknya. Ini kalau yang bakar saya ini, nggak ada api yang menyala, nggak ada. Oh iya, nggak ini ya? Iya, kalau apinya menyala, Mas, itu biasanya apa, Mas? Baunya sangit, Mas, satenya akan sangit karena asapnya itu terlalu banyak, Mas. Nah, itu loh. Ini arangnya spesial kah atau gimana? Ini arang spesial, Mas, harganya cukup mahal, Mas. Oh iya, arang apa Pak? Ini pakainya kayu sono keling, Mas. Kayu sono keling. Ya. Kenapa pakai ini dibanding arang yang biasa gitu? Yang jelas mempengaruhi karena apa? Panasnya kan tambah, ya kan. Terus apa? Jadinya si sate itu matangnya rata, Mas. Matangnya rata. Iya, itu loh. Uniknya, sate kambing milik Awi tak memakai bumbu rempah-rempah sebelum dibakar, hanya dimasukkan ke dalam campuran minyak dan susu UHT saja agar terasa gurih. Untuk menambah kenikmatan satenya, Awi membakar sate kambing sebanyak 2 kali. Setelah pembakaran pertama, sate kambing dicelupkan ke dalam campuran minyak dan susu, lalu dibakar kembali. Pak, ini warnanya kan masih putih, tapi udah matang? Udah matang, Mas. Udah matang ini? Iya, udah matang. Ini kan saya kan bilang kambing, bukan kambing ya, ini cempe ya. Jadinya anak kambing ya? Ya, anak kambing. Jadi kalau warna sudah seperti ini sudah matang, Mas. Iya. Bisa saya langsung makan, cobain bisa? Insya Allah bisa. Ya, tanpa kecap, tanpa bumbu ya? ya? Iya, Mas. Pure cuma daging kambing doang saya mau cobain. Panas. Panas banget. Empuk banget. Mencicipi sate kambing muda langsung di Kota Tegal tentu sangat berbeda dengan sate kambing yang ada di daerah lain. Terlebih, sate kambing di Tegal umumnya disajikan dengan kecap asli dari Tegal yang menambah kekhasan dan tentu saja kenikmatannya. Biasa juga nih kecapnya kayak spesial Pak ya, kecapnya bukan kecap sembarangan Pak. Ini bukan sembarangan kecap, Mas. Ini kecap kental. Ya. Kalau taruh di pising atau piring, ini kalau ditutulin ini nempel. Kecapnya nempel. Tapi kalau kecap yang murah, ya di cumi ini nggak nempel. Jadi kesan si sate itu sama kecapnya itu nggak ada itu. Cuma mantap aja itu. Keistimewaan sate di Tegal memang terletak pada penggunaan daging kambing muda atau cempe. Sebelum sate batibul terkenal, istilah sate balibul atau kambing di bawah 5 bulan lebih dulu muncul di Tegal.
Sate Balibul yang legendaris sudah ada sejak tahun 1984 adalah sate kambing milik Suendi. Para pejabat jika berkunjung ke Tegal. Kambing yang digunakan di sini adalah kambing jantan, sedangkan kambing betina dibiarkan berkembang biak. Ini bagian apa sih Pak yang digunakan? Oh ini berarti kambing yang buat sate ini semua pakainya paha. Paha? Iya, kalau di kambing itu paha kaki semua. Kalau di perutnya kan kosong, angin. Iya, iya. Iya, nggak ada. Betul nggak sih aku nusukinnya? Betul, gemuk. Betul, gitu namanya. ini gemuk banget ya? Iya. Rugi nih Pak kalau gini ya. Suendi selalu menggunakan daging fresh, artinya dipotong pagi, siangnya dibuat sate. Dia tidak pernah menyimpan daging dalam freezer karena justru akan membuat daging alot dan tidak gurih. Ada teknik khusus nggak sih Pak pas ngebakarnya nih supaya matangnya pas, supaya nggak gosong lah ibaratnya gitu? Kosong. Berarti kita nggak boleh main api. Oh apinya emang Nggak ada apinya. Kalau pengennya nggak gosong, rasanya enak mantep, nggak ada apinya. Masih kayak gini, lambai-lambai aja kayak pelan-pelan gini. berarti. Pelan-pelan kayak gini. Tapi kalau pengen cepet, kita main trik itu kipas angin yang di atas itu kan membantu. Berbeda dengan sate Batibul yang menggunakan kayu sono keling, sate Balibul milik Suendi menggunakan kayu asem. Menurut Suendi, kayu asem membuat satenya beraroma khas. Selain itu, bara kayu asem lebih besar dan lebih panas hingga tidak ada percikan bara api yang menempel di satenya. Ini tentu saja membuat satenya bersih. Ini juga nggak pakai sama sekali, saya cuma tumbuhin kecap. Iya ini, lumurin biar nggak lempel sama besi. Dan nggak pakai bumbu rempah-rempah apa-apa segala macam. Cuman taruh kecap, campuran dengan bumbu, langsung dibakar. Iya. Lalu, kira-kira mengapa warga Tegal sangat suka dengan kuliner sate kambing hingga seluruh wilayah Tegal dipenuhi dengan warung sate kambing? Ternyata ada mitos yang berkembang di masyarakat bahwa makan sate kambing, khususnya bagi para pria, akan menambah keperkasaan. Padahal secara umum, masyarakat juga tahu mengkonsumsi daging kambing mengancam kesehatan karena mengandung kolesterol tinggi. Asal mula sate di Indonesia memang sulit dipastikan. Ada yang mengatakan pengaruh budaya Arab, namun ada pula yang mengatakan sate adalah kuliner dari India yang dibawa pedagang Gujarat. Namun asal mula kata sate dipercaya berasal dari bahasa Jawa dengan dialek Ponorogan, yakni sak beteng, yang berarti satu tusuk. Hingga muncul teori bahwa sate justru berasal dari wilayah Ponorogo di timur Jawa. Apalagi hal ini diperkuat dengan banyaknya varian sate yang terdapat di Nusantara. Terlepas dari mana asal-muasalnya, sate memang jadi kuliner yang digemari segala lapisan masyarakat, tak hanya Indonesia, tapi juga masyarakat dunia.